Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan mata kuliah kita yang berkaitan tentang legal drafting ya. Minggu lalu kita sudah sampai pembahasan pada sistem hukum. Nah, mengapa sistem hukum ini menjadi bagian daripada pembahasan dalam legal drafting? Karena dalam legal drafting itu kita akan mempelajari tentang bagaimana menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Nah, karena sistem hukum ini berkaitan tentang bagaimana suatu pola bangunan dari hukum yang terstruktur dan tersistematis, maka undang-undang, peraturan perundang-undangan atau legal drafting ini menjadi hal yang penting untuk kita pelajari agar suatu peraturan perundang-undangan itu dapat kita susun secara baik. Terlebih bahwa dalam sistem hukum itu kita melihat hukum itu sudah tersistematis. Nah, bagian bentuk dari hukum yang tersistematis itu seperti apa, yakni peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Maka kita perlu untuk membahas memang terkait dengan sistem hukum ya dalam legal drafting ini. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan sistem hukum, kemudian teori-teori sistem hukum, sampai kepada teori norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teorinya Stefan Bell Theory yang kemudian dikembangkan oleh Hasna Miyaski. Nah, ini berkaitan dengan teori-teori ya, berkaitan dengan teori-teori sistem hukum. Ini ada banyak sekali. Ada pendapat dari Sudikno Mertokusomo menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian di dalam mana setiap persoalan menemukan jawaban atau penyelesaian. Jadi dalam sistem hukum itu memang hukum itu merupakan bagian-bagian tertentu dari hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain, di mana kaitan atau bagian-bagian tersebut kemudian berbentuk sistem untuk menjawab persoalan. Nah, kalau kita flashback ke materi sistem hukum di kuliah-kuliah sebelumnya seperti pengantar tata hukum Indonesia atau PIH, itu kita kan sudah membahas tentang sistem hukum sebenarnya, dan ternyata itu menjadi hal yang penting untuk kita pelajari berkaitan dengan bagaimana penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Maka dalam sistem hukum tersebut yang terdiri dari berbagai komponen-komponen ini kemudian saling menyatu, kemudian menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, pendapat lain yang dikemukakan oleh Harold J. Berman mengatakan bahwa sistem hukum itu adalah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik sehingga dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan kemudian secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi kita pahami bersama, yes, kita telah memahami bersama bahwa sistem hukum itu sebenarnya bagian-bagian daripada komponen-komponen tertentu yang saling berkaitan satu sama lain, ya, saling berkaitan satu sama lain untuk mengontrol proses-proses sosial di dalam masyarakat untuk membacakan suatu permasalahan jika menurutmu Sudikno Mertokusomo. Sedangkan Bagirmanan menyatakan bahwa sistem hukum itu setidaknya mencakup 3 subsistem penting. Yang pertama, subsistem penciptaan atau pembentukan hukum, kemudian subsistem yang berkaitan dengan isi atau materi hukum, baik berupa asas hukum maupun kaidah-kaidah hukum, dan subsistem penerapan hukum dan penegakan hukum. Jadi secara gambaran besar, Bagirmanan mengatakan bahwa sebenarnya sistem hukum itu terdiri dari 3 komponen. Ada subsistem pembentukan hukum, kemudian subsistem isi hukum,
dan subsistem penerapan hukum. Ya, apakah yang dimaksud dari ketiga ini nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, ketiga subsistem pokok ini menjadi hal yang sangat penting jika kita memahami hukum itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Jadi ada yang membuat, ada isinya, kemudian ada yang menerapkan. Nah, sedangkan menurut Lawrence and Friedman menyebutkan bahwa 3 elemen dalam sistem hukum yang pertama substansi, struktur, dan legal structure atau budaya hukum. Friedman menambahkan bahwa bagaimanapun baiknya norma hukum suatu undang-undang tanpa didukung penegakan hukum yang handal dan dipercaya serta budaya masyarakat, hukum tidak akan efektif mencapai tujuannya. Sebaiknya aparat hukum yang handal dan budaya masyarakat yang baik, hukum juga tidak dapat efektif bila tidak didukung oleh norma hukum yang baik dan berkualitas. Nah, ini yang penting dari komponen sistem hukum seperti apa disampaikan oleh Bagirmanan tadi, bahwa komponen sistem hukum itu terdiri dari 3. Sebenarnya ada 4 sih kalau menurut salah satu guru besar hukum Unhas, ada 4. Tapi yang lazimnya kita pahami bahwa komponen sistem hukum itu ada 3. Yang pertama adalah masyarakat hukum, budaya hukum, dan ilmu hukum. Atau dari istilah lain ada 3 komponen atau elemen sistem hukum menurut Lawrence Friedman itu ada substansi, culture, dan budaya hukum. Atau dengan kata lain ada isi hukum atau peraturan hukum itu sendiri, kemudian ada penegak hukumnya, dan ada masyarakatnya. Nah, bagaimana komponen sistem hukum menurut apa yang disampaikan yang tertuliskan di slide ini, bahwa komponen sistem hukum terdiri pertama adalah masyarakat hukum. Masyarakat hukum ini merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok, yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing. Jadi dalam masyarakat hukum ini berkaitan tentang bagaimana struktur di dalam suatu masyarakat yang terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok, yang dimana individu atau kelompok tersebut ditentukan oleh tipe masyarakat hukum itu sendiri. Misalnya kan beda antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan struktur hukumnya. Ada yang taat hukum, ada yang apatis, ada yang barbar misalnya. Nah, maka dalam masyarakat hukum ini merupakan tentang kesatuan hukum baik individu maupun kelompok yang ditentukan oleh tipenya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah budaya hukum. Budaya hukum ini berisi tentang pemikiran manusia dalam usaha mengatur kehidupannya. Dikenal 3 budaya hukum, yaitu budaya hukum tertulis, tidak tertulis, dan kombinasi. Jadi budaya hukum ini berisi tentang bagaimana hukum itu, apakah dia tertulis, tidak tertulis, atau kombinasi. Kemudian ilmu hukum merupakan penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Ini berkaitan tentang falsafati dari hukum itu. Bagaimana epistemologi hukum itu sendiri, bagaimana ontologi dan aksiologinya. Kemudian ini saya pikirnya nggak begitu, ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian saya lanjutkan hal yang paling penting adalah jenis peraturan perundang-undangan. Ya, dalam peraturan perundang-undangan itu ada banyak sekali jenisnya. Yang pertama itu adalah undang-undang dasar atau konstitusi. Dalam penguraian jenis peraturan perundang-undangan ini, istilah undang-undang disamakan dengan istilah konstitusi. Argumentasi bahwa istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, Grondwet, dan juga istilah konstitusi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atau konstituet. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian apa sebenarnya dimaksud dengan undang-undang atau konstitusi itu? Itu sebagai dasar kalau dalam cita hukum Indonesia, ya Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi itu adalah dasar hukum dalam suatu negara
yang menjadi tempat lahirnya atau tempat penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu kita menyebut sebagai Konstitusi Negara Indonesia atau Dasar Hukum Negara Indonesia atau Hukum Tertinggi Negara Indonesia. Nah, bagaimana kemudian dengan Pancasila? Pancasila itu sebenarnya dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya bahwa dari mana hukum itu semuanya berasal, ya, dari mana semua peraturan tertulis dan tidak tertulis suatu hukum itu berasal, asalnya dari peraturan adalah Pancasila. Sedangkan undang-undang ini sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Dasar atau konstitusinya kita sebutnya adalah Undang Dasar 1945. Kemudian undang-undang. Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama dengan Presiden. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti sempit adalah Legislative Act atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif yang membedakan, sehingga naskah hukum tertulis disebut sebagai Legislative Act, bukan Executive Act. Atau karena dalam proses pembentukan Legislative Act itu peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materi peraturan dimaksud. Jadi di Indonesia sendiri ada berbagai jenis lembaga-lembaga negara. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, lembaga pembuat undang-undang atau penyusun peraturan perundang-undangan disebut sebagai lembaga legislatif. Nah, kemudian bagaimana lembaga eksekutif? Nah, dalam negara Indonesia, lembaga legislatif dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan bersama dengan eksekutif. Tetapi sebagai lembaga azali dari lembaga pembentuk perundang-undang itu sebenarnya otoritasnya adalah di lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah DPR. Maka power lembaga legislatif atau DPR untuk memutuskan dan merancang suatu perundang-undangan adalah kekuasaan mereka, kekuasaan lembaga legislatif itu bersama dengan Presiden. Presiden ini kan sebenarnya lembaga eksekutif ya, tetapi dia memiliki hak untuk menyusun suatu peraturan memutuskan suatu peraturan perundang-undangan. Itulah negara Indonesia yang menerapkan dalam ketatanagaraaannya kita memakai prinsip check and balances, ya. Jadi kita tidak melakukan pemisahan negara secara total, ya. Artinya tidak, dalam teori politik itu kan masing-masing lembaga negara itu tidak saling mengintervensi. Negara Indonesia pun sebenarnya juga tidak, tapi lebih kepada pembagian kekuasaan. Jadi teori politika yang diadopsi oleh Indonesia itu kemudian disesuaikan dengan negara Indonesia dengan memakai konsep pembagian kekuasaan. Tetapi antara lembaga satu dengan lembaga yang lain secara teoretikal memang tidak boleh saling mengintervensi. Yang ada hanyalah koordinasi atau adanya check and balance sebagai salah satu penerapan dari teori negara hukum yang menganut konsep pembagian kekuasaan. Itulah seperti mengapa lembaga eksekutif dan legislatif itu bisa bersama-sama membuat suatu peraturan perundang-undangan, tak lain karena dia adalah negara Indonesia menganut prinsip check and balances. Tetapi sebenarnya kekuasaan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan itu ada di tangan lembaga legislatif. Para ahli membedakan antara undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti material menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi dan substansinya, sedangkan dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Nah, ini penting untuk kita pahami sebagai bagian daripada
materi legal drafting bahwa undang-undang itu sebenarnya bisa dipahami dalam arti material dan formil, terbagi dua ya. Dalam arti materialnya kita lihat sebagai dalam arti materialnya dilihat dari segi isi atau substansi hukum peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan dalam arti formil berkaitan tentang bagaimana proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan atau undang-undang kita hari ini dianggap sahnya suatu peraturan perundang-undangan apabila secara material dan formil itu terpenuhi. Contoh dari segi materialnya, misalnya isi dari undang-undang minerba, salah satu isi dari undang-undang minerba ada yang kemudian bermasalah, kemudian diadakan judicial review. Nah, itu berkaitan tentang isi atau undang-undang dalam arti material. Tetapi jika berkaitan tentang penyusunan dari segi bentuk dan pembentukannya, misalnya adanya pertentangan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang itu sendiri, ya, dengan undang-undang itu sendiri, maka kita sebutnya pertentangan itu kita sebutnya sebagai hukum formil. Jadi sekali lagi, undang-undang dalam arti material itu berkaitan tentang isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, sedangkan dalam arti formil berkaitan tentang bentuk, ya, segi bentuk dan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian ini yang berikutnya adalah Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden tanpa dilalui dan dipersetujuan oleh DPR. Hak Presiden untuk menetapkan Perpu hanya dapat dilakukan atau dilaksanakan dalam hal kegentingan yang memaksa. Namun Perpu yang diterbitkan Presiden itu dalam keadaan kembali normal kepada sidang DPR berikutnya harus diajukan ke DPR untuk dibuat untuk disetujui menjadi undang-undang, atau sebaiknya dilakukan pencabutan bila mana DPR tidak menyetujuinya. Jadi gini, Perpu itu adalah hak subjektif bagi Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Artinya karena proses penyusunan undang-undang itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali, sedangkan situasi kita itu sangat genting dan sangat membutuhkan dasar hukum, maka